Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang mini dengan motif ke-21, yaitu motif alpine stitch. Motifnya timbul dan kelihatan cantik ya. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan dua macam, nilon dan poli. Boleh gunakan yang lain ya. Lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan benang nilonnya dulu. Motif ini kelipatan 2. Buat teman-teman yang ingin membuat tasnya lebih besar, tinggal ditambahkan kelipatan 2. Pertama, awalan rantai 40 rantai. Setelah 40 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan dari rantai ke-40 tadi atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung rantai. Mendekati ujung rantai, SC terakhir. Nah, selesai. Lalu di ujung ini tambahkan 1 rantai, putar. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung. Nanti di ujung 1 rantai, putar. Ulangi 1 SC setiap lubang. Ulangi terus proses ini hingga mendapatkan total 8 baris SC bolak-balik. Nah, ini sudah selesai 8 baris SC bolak-balik. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan. Di sini 8, 40, 8 dan di sini 40. Jadi tidak ada penambahan lagi ya. Dan di ujung ini saya akan buat 1 rantai. Nah, 1 rantai ini masuk ke bagian yang 40 di ujung sini. Sini ya. Jadi saya akan beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir. Nah, di sini karena 1 rantai masuk ke lubang terakhir ya hitungannya. Kita lanjutkan 1 SC setiap lubang. Sisi yang ini jumlahnya 8. Nah, lanjutkan, ini 8, ke sisi sebelahnya ini 40, kemudian di sisi ini 8, dan sisi yang ini sampai ke penanda itu 39. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran ya. SC terakhir di penanda. Nah, akhir putaran saya akan ganti ke benang yang warna biru. Kita slip stitch di puncak SC pertama, ganti warna,
2 rantai. Nah, sudah selesai seperti ini. Selanjutnya saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC, dan benang nilon yang warna abu tidak usah diputuskan ya, karena nanti masih akan kita pergunakan. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC dimulai dari tempat kita slip stitch. Lanjutkan 1 DC setiap lubang hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Akhir putaran kita slip stitch di rantai yang kedua ya. Rantai kedua tadi slip stitch dan ganti warnanya ke benang nilon lagi, ke warna abu. Kemudian 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mulai motif bagian yang pertama. Untuk yang bagian pertama kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC, tapi mengisinya tepat di bagian DC ya, seperti ini, agar nanti motifnya lurus ke atas. Nah, tepat di tengah-tengah ini kita kaitkan SC nya. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini ada yang berbentuk V, kita isi tengahnya dengan 1 SC. Nah, ini ya, lanjut. Ini adalah trik agar motif SC kita tetap lurus ke bagian atas. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, nah, akhir putaran kita slip stitch, ganti warna, kita slip stitchnya di 1 rantai ya, rantai yang pertama tadi. Nah, di sini slip stitch, ganti warna, dua rantai. Selanjutnya kita masuk ke motif bagian yang kedua. Untuk motif bagian kedua teman-teman harus perhatikan ya, ini kita akan mulai dengan di bagian yang warna yang sama, jadi kita turun 1 baris, kita buat dulu FPDC atau front post double crochet. Nah, di sini ya yang sewarna dengan yang birunya seperti ini, FPDC. Nah, seperti ini. Kemudian ingat, kita kembali ke baris yang tadi, sejajarkan DC nya ya, kita buat DC biasa di bagian yang warna abu-abu di baris yang sebelumnya. Jadi kita tidak turun di sini, kita buat DC biasa. Perhatikan lurusannya ya. Nah, seperti ini, jadi tepat lurus. Selanjutnya kita ulang motifnya, FPDC, turun 1 baris di bagian warna yang sama seperti ini. Kemudian kembali ke baris yang sebelumnya, kita buat DC. Luruskan ya di tengah-tengah SC nya. Ulangi, FPDC, turun 1 baris. Kemudian DC biasa. Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran seperti ini. FPDC di baris yang paling bawah, kemudian DC biasa di baris sebelumnya, FPDC di baris yang bawah. Nah, selesai ya. Lalu ini kita slip stitch di rantai kedua. Ingat, slip stitchnya di rantai kedua.
dan ganti warnanya kembali ke warna abu. Satu rantai. Selanjutnya seperti ini hasilnya ya. Kita ulangi lagi motif bagian yang pertama, yaitu mengisi tiap-tiap lubang dengan satu SC, tapi tepat di tengah-tengah ya, di tengah-tengah bagian DC. Ingat, nah ini ada yang nampak seperti huruf P ini. Nah, kita isi bagian tengah-tengahnya satu SC. Nah, yang ini ya, kelihatan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, lanjutkan SC berkeliling hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran, sudah mulai kelihatan motifnya. SC terakhir. Nah, selesai akhir putaran, slip stitch ganti warna. Ingat, slip stitchnya di satu rantai, ganti warna. Dua rantai. Nah, selanjutnya kita ulang motif bagian yang kedua. Ingat, yang bagian kedua tadi, yang bagian awal kan kita mulai dengan FPDC. Jadi untuk baris berikutnya kita berseling, kita mulai dulu dengan DC baru FPDC. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, ini agar motifnya terlihat berselang-seling. Jadi di baris yang pertama tadi FPDC DC, sekarang kita mulai dulu dari DC. Jadi di sini yang FPDC kita isi dengan DC. Lalu kita mundur ke baris yang bawah ya, ke bagian DC biasa kita buat dengan FPDC. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa menggunakan benang yang warna sama. Saya menggunakan benang yang warna berbeda untuk motif ini supaya kelihatan ya. Nah, selanjutnya DC luruskan saja dari FPDC yang bawah. Kita buat dari baris sebelumnya ya, di bagian SC yang abu-abu kita buat DC biasa. Kemudian FPDC kita mundur satu baris di bagian warna yang sama, FPDC. Lanjut DC, DC biasa. Kemudian FPDC di baris yang bawah. Nah, seperti ini. Jadi lanjutkan ya hingga akhir putaran. Kemudian slip stitch di bagian dua rantai, ganti warna. Kembali kita ulangi motif bagian yang pertama dengan yang warna abu-abu. Dan kemudian jangan lupa kita ganti lagi ke warna birunya, dan perhatikan karena yang baris yang ini kita mulai dengan DC biasa, berarti baris berikutnya yang warna biru muda kita mulai dengan FPDC. Jadi kita buat berselang-seling ya, agar motifnya betul-betul jadi kelihatan. Jadi cukup perhatikan saja untuk motif yang bagian kedua, permulaannya akan selalu berbeda ya, tinggal kita saja lebih teliti antara FPDC dan DC. Buat terus hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai. Nah, ini sudah selesai saya buat seperti ini hasil selang-selingnya ya, kelihatan cantik. Motif ini betul-betul tebal, jadi bagian badan tasnya terlihat sedikit kaku. Untuk tinggi motif ini saya buat sekitar 12 cm. Nah, ini saya akhiri motifnya di bagian yang kedua ya, di bagian yang warna biru muda. Nah, kita slip stitch ganti ke warna abu. Slip stitch ganti warna. Satu rantai. Nah, untuk yang warna biru sudah bisa diputuskan.
Selanjutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan ya 1 SC setiap lubang hingga akhir putaran, nanti slip stitch 1 rantai, ulangi, buat sekitar 3 baris SC berkeliling. Nah, ini dia sudah selesai ya, total 3 baris SC berkeliling. Jangan lupa slip stitch dan 1 rantai. Selanjutnya saya akan mulai menyisipkan untuk bagian tali selempang. Ini saya sudah siapkan untuk talinya. Nah, untuk tutorial talinya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, saya sertakan linknya. Ini talinya saya rajut dengan gesper dan ada ring ukuran sekitar 2,3 cm ya. Dan untuk panjang talinya ini 115, tapi karena ada gespernya jadi tidak usah khawatir akan melar. Kita akan mulai sisipkan di kiri dan kanan. Jadi sejajarkan dulu dari bawah, lipat hingga ke bagian atas, beri penanda dengan stitch marker dengan penanda rajutan ya, kiri dan kanannya sejajarkan agar lebih pas. Kita putar, lipat lagi bawahnya, sejajarkan sampai ke atas. Nah, sudah selesai. Selanjutnya untuk ringnya saya akan sisipkan 7 SC. Ini 1 SC setiap lubang ya, hingga 3 lubang dekat penanda. Kebetulan ada 3 ini ya. Setelah slip stitch 1 rantai, 1 SC dulu. Nah, ini 3 lubang sebelum di penanda dan 3 lubang setelah penanda, jadi total 7 SC untuk ring. 1 2 3 di penanda yang keempat, 5 6 dan yang ketujuh. Nah, selesai untuk ringnya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan ya 1 SC setiap lubang hingga ke penanda berikutnya. Kita sisipkan lagi ringnya dengan 7 SC di sini. Lalu lanjutkan 1 SC hingga akhir putaran, slip stitch 1 rantai, lalu buat sekitar 2 baris lagi SC berkeliling ya. Dan kemudian teman-teman tinggal penyelesaian akhir pemasangan furing. Nah, ini dia sudah selesai tasnya. Motifnya sudah terlihat cantik ya. Dan setelah ring, saya sudah buatkan 2 baris SC berkeliling. Saya juga sudah buatkan inner atau furingnya. Untuk teman-teman yang ingin mencoba membuatnya, bisa cek di kolom deskripsi, ada link tutorialnya. Ini saya jahit tangan ya, tanpa mesin. Nah, sementara kemudian untuk bagian tali jangan lupa tutorialnya juga ada di deskripsi. Selanjutnya untuk ukuran tas ini adalah tinggi sekitar 16 cm, sementara untuk lebar sekitar 22 cm. Dan untuk bahan yang warna abu-abu, benang nilon, itu dari 1 gulung, sisanya segini. Sementara untuk yang warna biru, benang poli yang saya gunakan itu 2 gulung. Jadi dari 2 gulung itu sisanya segini. Jadi bisa dibilang 1 gulung setengah benang poli ya.
cukup boros benang motifnya. Dan teman-teman, untuk bagian awal dan akhir motif itu kita mulai dari sebelah sini sebentar. Nah, mulainya dari sini ya. Nah, agak sedikit kelihatan ya perbedaannya untuk tiap barisnya, dan langsung menuju ke atas. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.